Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi tips ya, tutorial ya, cara mengisi ya, tabel 2A untuk seleksi mahasiswa baru ya, pada APS 4.0 untuk yang di BAN PT, khususnya di program sarjana ya. Nah, di sini ada tabel 2A sekali lagi, mulai dari tahun akademik yaitu sebagai kolom pertama. Itu ada TS-4, TS-3 dan seterusnya sampai TS. Kemudian kolom kedua adalah daya tampung. Ada juga jumlah calon mahasiswa yang terdiri dari jumlah pendaftar dan lulus seleksi, ini masih calon ya. Kemudian yang ini yang sudah diterima sebagai mahasiswa baru, baik itu reguler maupun transfer. Dan yang terakhir jumlah mahasiswa aktif baik reguler dan juga transfer. Nah, bagaimana cara mengisi ya? Tidak terlalu sulit saya kira. Di sini misalnya daya tampung yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui SK itu harus ditetapkan dulu. Misalkan satu kelas ya isinya 40-an itu. Di sini kita isi semuanya misalnya 40-an, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Karena misalnya jumlah SDM juga belum ada penambahan, jumlah ruang juga stabil ya, belum ada penambahan, misalnya segini terus ya. Nah, kemudian di sini ada jumlah pendaftar ya. Misalnya di sini adalah dari 40 kursi yang ditawarkan ada 205 yang mendaftar. Kemudian di sini ada peningkatan misalnya 251, 279, kemudian ada 309 begini, dan terakhir misalnya adalah 315. Nah, ini sudah menjumlah otomatis, teman-teman tidak perlu menghitung ya, sudah muncul jumlahannya. Nah, kemudian yang lulus seleksi sebagian prodi itu ada yang menetapkan pengumuman itu lebih dari kuota untuk mengantisipasi adanya calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tetapi tidak registrasi, sehingga kadang menetapkan jumlah yang lulus seleksi itu melebihi kuota sedikit ya. Mungkin pengalaman sebelumnya ada yang 3% atau 5% tidak registrasi ya, sehingga bisa jadi yang di kolom 4 ini sedikit lebih besar daripada daya tampung. Tetapi juga misalnya ada juga prodi yang ya hampir bisa dipastikan seluruh yang diumumkan lulus itu pasti registrasi. Maka boleh di sini sama dengan daya tampung ya, 40 juga ya. Seperti ini. Semuanya registrasi juga ya, sehingga di sini juga 40 semuanya. Ini prodi yang paling ideal ya, begitu ya. Nah, kemudian setelah ini adalah kita mengisi kolom transfer kalau ada mahasiswa transfer, kalau tidak berarti dikosongi. Kemudian kita mengisi mahasiswa aktif ya, yang reguler ya. Bagaimana cara mengisi ini ya? Pertanyaannya kan begitu. Seringkali ini yang diterima 40 kok ini lebih besar dari 40. Ternyata kita harus memperhatikan bahwa ada mahasiswa TS-5 yang belum lulus di sini ya. Di TS-5 ini misalnya masih ada sekitar 70 gitu ya. Ya, angkatan bukan angkatan ya, tapi pada tahun TS-5 masih tersisa mahasiswa dari angkatan-angkatan sebelumnya itu total 70. Sehingga di sini itu adalah 40 ini ditambah dengan sisa mahasiswa sebelumnya 110. Tapi ini nanti jangan
tulis di sini, ini dihapus ya. Ini untuk perhitungan awal saja. Ya, jadi ada mahasiswa 70, ini yang tersisa ya, tersisa dari TS min 5 itu diperhitungkan sebagai jumlah mahasiswa aktif juga, karena yang bersangkutan pasti masih menjadi mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan isikan baris TS min 3 ini. Caranya bagaimana? Ya, jadi 110 mahasiswa yang aktif pada TS min 4 ditambah mahasiswa baru yaitu 40. Itu di sini seharusnya adalah 110 kita tambah dengan 40. Jadi 150. Namun harus diingat di sini ada mahasiswa yang lulus ya. Lulus dan juga ada yang bisa juga ada yang DO. Nah, yang di sini misalnya dari 110 ini lulus misalnya 40 orang. Yang DO misalnya 2 orang. Kan, nah, sehingga kalau di total di sini yang akan menjadi pengurang itu adalah 40 ini ya ditambah 2. 42 ini akan menjadi faktor pengurang. Gitu. Sehingga di sini tidak lagi 110 ditambah 40 ya, tapi harus dikurangi ini ya. Yang keluar baik lulus maupun DO ini sama-sama pengurang. Jadi 108. Nah, kita hitung seterusnya seperti itu ya, kita tarik ke bawah sini. Nah, misalnya kita cek dulu, kita isi ini dulu supaya mudah. Dari 108 ini yang lulus misalnya 50. Yang DO 3 misalnya. Nah, di sini yang lulus ya kita tarik dulu ke bawah. Ini hasilnya. Ya, jadi ini 108 ditambah 40 dikurangi, oh maaf ini belum saya jumlah. Gitu. Ya. Jadi saya ulangi, 108 ditambah mahasiswa baru. Ya, ini dikurangi mahasiswa yang pengurang dari unsur lulus dan unsur DO. Hasilnya ini 95. Kemudian 95 ditambah 40 ya. Itu 135, tetapi di sini pasti ada yang lulus dari 95 ini misalkan 37 yang DO 1 misalkan. Jadi totalnya 38 sebagai pengurang. Ini otomatis tadi sudah berkurang dari 135 menjadi 97. Kita tarik sekali lagi untuk angkatan TS yang masuk 40, yang sisa atau dari angkatan sebelumnya 97. Kita jumlahkan hasilnya begini 137, tapi jangan lupa di sini pasti ada yang lulus dari 97 ini. Misalkan 31, yang DO misalnya tidak ada, jadi 31 ini sebagai pengurang ya dari hasil penyumlahan 97 dan 40. Kalau dibuka rumusnya seperti ini 97 tambah 40 dikurangi 31. Nah, ini hasilnya. Inilah yang kita sebut sebagai student body. Ditulis di sini di dalam ya, jumlah mahasiswa aktif, reguler dan transfer pada saat TS. Ini namanya student body. Nah, lalu pertanyaannya adalah dari tabel ini sebetulnya Ban PT mau menilai apa, kan begitu ya. Jadi ada 2 poin atau 2 butir yang dinilai oleh Ban PT dari tabel ini. Apa saja kita lihat di matrik. Nah, ini untuk penilaian tabel 2A itu ada 2 butir, di butir 14 dan butir 15. Meskipun butir 15 itu menjadi sub butir karena ada 2 unsur penilaian, yaitu mahasiswa peningkatan animo calon mahasiswa dan mahasiswa asing. Jadi ini tambah ini nanti ini 2A ditambah B bagi 3. 2A itu berarti yang animo, kemudian B-nya itu yang mahasiswa asing. Nah, kita fokus ke sini dulu. Untuk kualitas ya, kualitas input mahasiswa ini yang bagian C34A itu diukur dari ini rasio keketatan seleksi. Kalau rasionya lebih dari 5 ya, satu kursi diperebutkan lebih dari atau sama dengan 5 orang, maka skornya 4.
Tetapi kalau diperebutkan kurang dari 5 orang, maka skornya menjadi 4 kali rasio dibagi 5. Nah, itu cara perhitungannya. Artinya apa? Nanti kolom jumlah pendaftar ya, itu sebaiknya yaitu 5 kali dari jumlah yang diterima. Nah, ini berlaku untuk prodi yang jumlah kelulusan tinggi ya, atau jumlah kebutuhannya tinggi. Tapi kalau untuk jumlah kebutuhan rendah seperti prodi ilmu perwayangan dan sebagainya, itu menggunakan pola yang bawah ini. Jadi jika selalu ada mahasiswa baru yang terdaftar itu sudah skor 4. Jika tidak ada skor antara 2 dan 4, dan kemudian jika tidak selalu ada itu skornya 2. Jika tidak ada skor antara 0 dan 2, jika tidak ada mahasiswa baru 0. Jadi kadang ada kadang tidak masuk skor 2. Tapi kalau tidak ada terus skornya 0. Kalau ada terus skornya 4. Itu kalau yang prodi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah. Tapi kalau jumlah kebutuhan lulusan tinggi ini pakai yang ini. Jadi 1:5, artinya satu kursi diperebutkan minimal oleh 5 orang. Nah, bagaimana cara menghitung rasio ini? Ya, kita lihat di tabel yang tadi. Nah, di sini ada jumlah pendaftar, di sini 1.359, ada yang ini, yang lulus seleksi ya. Kita lihat di sini jumlah pendaftarnya itu adalah 1.359. Kita bagi jumlah mahasiswa baru yang diterima ini adalah, nah ini 200, berarti 6,795. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 6,795 mahasiswa. Ya, ini berarti lebih dari 5. Artinya 1:6,7 ya. Berarti sudah skor 4 ya kalau datanya seperti ini. Oke, itu butir penilaian pertama. Butir penilaian kedua yaitu adanya peningkatan, tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan lebih dari 10% dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat peningkatannya dalam 3 tahun terakhir, berarti ini ya, dari TS-3 ke TS-2, dari TS-2 ke TS-1, dan dari TS-1 ke TS. Cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat di sini. Dari TS-3 ke 2 itu naik dari 251 ke 279. Berapa indeks kenaikannya ya? Kita kurangkan dulu 279 ini dengan 251. Itu hasilnya 28. Nah, 28 ini kita bagi dengan jumlah pendaftar yang sebelumnya. Nah, ini hasilnya adalah 11%. Kita gunakan tanda persen di sini. Kenaikannya 11%. Nah, kalau kita tarik ke bawah, dalam 3 tahun terakhir itu ada kenaikan yang cukup signifikan untuk yang 2 tahun ini. Tetapi dari 309 ke 315 itu hanya naik 2%. Nah, kalau di rata-rata ini average-nya hanya 8%. Kalau 8%, maka kita lihat matrik ya. Di sini matrik yang skor 4 itu harus lebih dari 10%. Tapi kalau di sini sekedar ada tren peningkatan saja, tidak lebih dari 10%, maka dia skornya 3. Ya. Kemudian kalau trennya tetap ya tidak meningkat, skornya 2. Kemudian kalau trennya turun, skornya 1. Kalau tidak melakukan upaya sama sekali, itu skornya 0. Jadi yang dinilai di samping upaya ya, kemudian juga ditunjukkan dengan tren. Ini juga sama, ada upaya, tunjukkan dengan tren. Walaupun tidak ada kenaikan yang signifikan, artinya tidak lebih dari 10%, itu tetap skornya 3 kalau ada upaya dan ada tren naik. Kalau ini ada upaya tapi trennya tetap. Kalau ini ada upaya tapi malah turun. Kalau ini tidak ada upaya sama sekali, skornya 0. Nah, ini butir yang kedua untuk tabel
2A LKPS ya. Ada 2 butir, yaitu butir ini keketatan seleksi dan juga ada peningkatan animo calon mahasiswa. Nah, itulah tadi cara melakukan pengisian tabel 2A ya untuk seleksi mahasiswa baru. Silakan dicek lagi, perhatikan ini ya, yang data-data yang lulus. Nah, untuk yang data kelulusan ini tolong hati-hati, harus konsisten dengan data yang ada di tabel lain, sebagai contoh di 8A, 8C, dan 8D1. Itu harus konsisten. Baik, demikian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.